Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse pertemuan ke-15. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang ke-14. Di video ke-14 kita sudah bahas tentang bagaimana ETL untuk kasus yang saya ambil kemarin maba di suatu fakultas ya. Untuk pertemuan ke-15 ini akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan membuat tampilannya di pivot ya. Dari data kemarin ini datanya. Ini data kemarin yang sudah kita ETL kan ya. Ini di fakta ya, di tabel faktanya ini ada di fakta, dim waktu SK, kemudian kota SK, JS SK, Prodi SK, Asapri dan jumlah mahasiswanya. Ini sekali lagi yang ini sudah digrupkan ya. Sudah digrupkan. Jadi tidak perlu lagi step group by di Pentaho ya, karena waktu saya ambil itu sudah saya group by kan. Ini bedanya dengan praktikum di klasik model DWH itu. Itu ya, itu untuk yang akan kita buat pivotnya, ini datanya dari sini. Nah, karena sudah ada dimensi, jadi ini kan fakta ya. Ini faktanya, kemudian sudah ada dimensi-dimensi yang menyertai. Nah, ini kan kayak ini ya, kalau star kan bentuknya gini. Ini ada dimensi waktu, dimensi prodi, jenis sekolah, dan apa yang belum, kota ya, kota. Nah, ini ya sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini star. Nanti di tampilan pivotnya kita akan ambil tentunya dari fakta ini intinya. Kemudian kita ambil beberapa satu fit ya dari setiap dimensi ini, sehingga nanti memperjelas bentuk pivot kita. Yang diambil apa? Tentunya yang berbau kode-kode ini. Nah, ini nanti keempat fit yang saya tandai itu kita ambil fit penyertanya ya. Fit penyertanya dari mana? Dari dimensi-dimensi yang tadi sudah dihubungkan. Ini kan penghubungnya ya, ini yang saya tandai ini. Nanti kita ambil fit-fit dari dimensi berdasarkan SK-SK yang sudah saya tandai ini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan query. Nah, ini query-nya. Sederhana query-nya ya. Select apa yang mau kita ambil. Nah, ini ya, pertama ini saya ambil adalah fakta, kemudian dimensi waktu SK, kemudian ini yang diambil ya. DW name, DW itu dimensi waktu. Saya aliaskan menjadi DW. Ya, name itu karena saya pengen ngambil nama bulannya. Ya, as bulan itu berarti saya aliaskan menjadi kata bulan ya. Nanti kalau enggak dialiaskan nanti yang tampil name ya. Kemudian tahunnya, year-nya. Ya, dari DW juga saya aliaskan menjadi tahun. Kemudian saya juga ngambil ini ya, FM dim kota SK-nya dan nama K-nya sebagai kota. Berikutnya sama, saya ambil jenis sekolahnya. Berikutnya juga saya ambil nama prodinya. Dan yang paling penting juga adalah measure-nya adalah JML_MHS-nya. Sehingga ini ya, from-nya saya belum jelasin ya. From dim waktu DW saya joinkan dengan fakta dengan penghubungnya ini, saya joinkan dengan dim kota dengan penghubungnya ini, saya joinkan dengan dim jenis sekolah dengan penghubungnya ini, dan saya joinkan dengan dim prodi dengan penghubungnya ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya, di sini yang tadinya hanya dim SK, sekarang ada bulan, ada tahunnya, ada nama kota, ada jenis sekolah, dan ada nama prodinya. Dan yang paling penting adalah
jumlah underscore mahasiswanya. Jadi dari sini bisa kita baca sebenarnya ya. Di bulan Januari tahun 2023 yang dari Kediri, yang asal sekolahnya SMU, yang mendaftar ke prodi informatika itu ada 3 mahasiswa. Nah, gitu ya, itu cara bacanya. Saya coba baca yang lain. Yang dari Kediri, yang dari SMK, yang masuk ke sistem informasi, ya itu hanya 1 mahasiswa. Yang dari Kediri, yang dari Aliyah sekolahnya, yang masuk SI, informasi itu 1 orang. Ya, tentunya nanti urutannya membaca nanti bisa kita bolak-balik ya. Kalau di pivot itu kan bisa kita bolak-balik. Misalkan saya mau tahu yang prodi SI itu berapa mahasiswa ya. Berarti nanti tinggal dijumlahkan 1, 3, 4, 5. Berarti ada 5 mahasiswa di SI. Nanti kalau di pivot nanti bisa kita olah sendiri tampilannya. Ini kan urutannya kan saya buat kota dulu ya. Nanti kalau mau dibolak-balik silahkan. Ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke pivot, itu bisa kita modif langsung ya. Tanpa kita ubah query-nya, bisa kita modif langsung tampilan pivotnya sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Ini kalau sudah tampil seperti ini, ya sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya, kita bisa ambil query ini ke Excel intinya. Nah, ini query ini kita ambil ke Excel. Nah, caranya bagaimana? Caranya macam-macam ya di video di praktikum saya yang ke 13 kalau enggak 12 ya. Itu pakai cara apa kemarin ya? Koneksi dengan database ya. Database di Excel. Saya buka dulu Excelnya ya. Excel. Saya buat blank dokumen, blank workbook ya. Nah, saya kalau nggak salah di praktikum saya itu saya pakai data, kemudian di sini ada get data dan koneksi ke MySQL ya. Nah, kemudian kemarin ada juga mahasiswa yang pakai ODBC. Ya. Itu bebas ya, Anda mau pilih yang mana. Ya. Kalau saya menggunakan untuk video ini, saya menggunakan ini ya. MySQL for Excel ini yang di pojok kanan ini. Ya, nanti jika minat saya akan share aplikasinya karena ini gratis ya, Nanti install Visual Studio sebagai runtime-nya. Kemudian ini nanti biar install ini nanti bisa langsung masuk ke Excel-nya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ya Anda nanti bisa klik, tentunya hubungkan dulu ininya, jangan lupa ya. Ininya jangan lupa. Saya pindahkan dulu. Nah, ininya jangan lupa untuk dinyalakan, diklik nanti. Nah, di sini nanti sudah Anda buat koneksi, Anda arahkan ke Dewi MySQL. Jadi seperti Anda bikin di Pentaho gitu ya. Nah, ini koneksi sama ya kan ya. Sama koneksi name-nya apa, password-nya apa jika ada, database-nya apa, dites. Nanti kalau sudah ada pesan terkoneksi berarti sudah sukses masuk nanti, dan nanti akan langsung muncul di sini. Nah, ya. Koneksinya ya nih, koneksi ke satu koneksi nanti bisa untuk semua database ya. Nah, Anda tinggal pilih database yang mana yang mau ditujukan. Tadi kan Maba OLAP ya. Nah, ini tadi ada beberapa tabel dimensi 4, kemudian 1 fakta. Nah, misalkan ini Anda menampilkan isi fakta ya, misalkan diklik, nanti import. Nah, ini datanya diimport. Nah, ini hasilnya ini. Sehingga bisa cepat ya. Nah, Anda kalau mau ngambil data, kemudian Anda import ke Excel ya seperti ini tadi. Ini salah satu caranya pakai MySQL for Excel. Ini cara yang lain ya. Nah, ini
Sekarang bagaimana untuk pivotnya? Ini saya buat sheet baru, ini saya hapus dulu. Ini ya sheet baru ya. Saya pakai query kan tadi ya. Nah, tadi bisa saya bungkus query-nya. Nah, ini saya bungkus dulu query-nya biar nanti cepat. Nah, ini query-nya saya copy, saya buat prosedur di sini. Nah, ini mungkin belum ada di praktikum saya sebelumnya. Saya buat prosedur. Nah, ini saya paste ke sini. Ingat yang dipaste itu yang sudah jalan ya. Sudah sukses. Saya buat prosedur tanpa parameter. Ya, saya kasih nama load dw atau apalah terserah ini. Apply ya, sehingga nanti di sini ada prosedur baru di sini. Load dw. Nah, ini yang nanti akan kita load. Query ini akan kita load ya. Saya tutup dulu query-nya. Kemudian saya masuk lagi ke Excel. Masuk lagi ke Excel. Di sini saya refresh. Saya close dulu karena tadi baru ada prosedur masuk ya. Saya klik lagi. Sebentar ya. Ini tulisannya lagi, ini perlu di refresh. Nah, nanti ya ditutup dulu koneksinya, kemudian dibuka lagi biar tadi prosedurnya masuk ya. Nah, tinggal di 2 kali, kemudian diarahkan ke OLAP tadi. Nah, ini masuk prosedurnya. Nah, ini ya tadi belum ada ya. Sekarang sudah kita temukan prosedur untuk yang berisi query yang tadi saya bungkus. Nah, tinggal di klik, kemudian diimport ini di call dia, klik, nah muncul ini. Nah, ini kan sudah sesuai dengan yang kita harapkan kan ya. Tampil di Excel ya, kita import. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita tinggal buat saya tutup dulu, tinggal buat pivotnya. Nah, pivotnya bagaimana ya? Ini bisa Anda blok, ya. Nah, kemudian insert pivot tabel. Ya, ini intinya sama seperti di praktikum. Setelah yang di klasik model DWH itu ya sama. Cuma ini lebih simpel ini ya. Fieldnya nggak banyak maksudnya. Pilih new karena biar nggak campur dengan data ini. Oke, nah seperti ini. Sudah muncul bentuk pivotnya ini. Berikutnya Anda ngaturnya dari yang kanan ini. Nah, dari ini. Ya, dari yang kanan ini bisa Anda olah di sini. Misalkan tentunya kalau value, ini kan ada value, ada kolom, ada baris ya. Ada filter, kolom, baris, ada value. Ya, ada 4 tempat yang sudah disediakan. Anda mau naruh di mana ini, pilihannya di mana, nanti dimasukkan ke tempat yang diinginkan. Nanti akan tampil di sebelah kiri ini. Kita coba sekarang. Misalkan yang di value itu biasanya yang jumlah, yang misur ya. Misurnya ini. Nah, ini letakkan di value sehingga ada di sini ada 11. 11 itu apa? Kalau Anda perhatikan di sini tadi itu di punya saya itu ada 11 mahasiswa ya di mana ya di MHS ini ya. Perhatikan di MHS ini. Ini ada 11 mahasiswa ya. 1 2 3 sampai 11. Jadi jika Anda klik jumlah saja, sum up jumlah di masuk ke value, itu pasti yang tampil adalah jumlah banyaknya baris. Kalau tadi jumlah banyaknya mahasiswa. Ya, banyaknya. Kemudian filter settingan berikutnya adalah ketika saya masukkan di sini jenis sekolah atau prodi aja ya, prodi dulu.
Nah, prodinya masuk sini. Nah, nanti di sini muncul dari 11 itu persebaran datanya bagaimana? SI-nya 5, mesinnya 1, informatikanya 5. Jumlahnya tetap 11. Harus jumlahnya 11 terus nih. Nggak boleh berubah. Dan itu sudah tetap ya, karena tadi sudah diketahui di awal itu jumlah datanya adalah 11. Nah, berikutnya kalau saya tambahi, saya lihatnya nggak dari prodi ya, saya lihatnya dari kota. Jadi saya matikan dulu kota. Nah, ini bisa dicek juga di sini. 7 dari Kediri, 3 dari Nganjuk, 1 dari Tulungagung. Tetap jumlahnya 11. Nah, berikutnya di sini saya pakai pilihan yang lain, jenis sekolah ya, yang tadi belum. Jenis sekolah ini. Ini kotanya saya matikan, jenis sekolahnya. Nah, ini kita bisa cek di sini dari aliyahnya 2, SMK-nya 2, SMU-nya 7 ya. Tetap ya 7 tambah 4 11. Nah, ini kalau satu dimensi. Gimana kalau dimensinya kita tambahkan? Gimana caranya? Kita tinggal pasangkan misalkan prodi ya dari aliyah SMK SMU tadi kita subkan dengan prodi ya. Prodinya kita klik. Nah, kita bisa perhatikan di sini sudah berubah lagi tampilannya. Aliyah itu yang masuk informatika 1, yang masuk SI 1. Jumlahnya tetap 2. Informatika dari SMK itu 1, SI dari SMK itu juga 1. Ya. 1 tambah 1, 2. Nah, yang dari SMU ini yang lumayan banyak ya. Yang dari SMU yang masuk informatika itu ada 3. Yang masuk mesin ada 1. Yang masuk SI ada 3. Jumlahnya 7. Di total tetap 11. Nah, jadi gitu. Makin banyak dimensinya, makin detail angkanya ya. Jumlahnya tetap sama ya. Saya masukkan lagi di sini kota ya. Kotanya. Nah, kota ya. Nih. Yang satu tuh, yang tadi satu dari Kediri. SI tadi yang satu itu juga dari Kediri. Yang informatika yang dari SMK tuh Nganjuknya 1, yang masuk SI Kedirinya 1. Ya, Anda bisa ubah urutannya dimensi ini bisa diubah-ubah ya. Misalkan di sini saya mau ubah, nah kotanya di atas. Jadi Kediri dulu, baru aliyah, baru prodi. Atau prodinya dulu. Nah, informatika Kediri asal sekolah. Nah, gitu ya. Itu kalau semuanya di baris. Biar mungkin lebih jelas gimana kalau kita coba tampilannya salah satu dimensinya kita buat menjadi kolom. Nah, ini bisa kita angkat ke sini. Nah, jadinya gini. Nganjuk, Kediri, Nganjuk, Tulungagung. Sebagai kolom. Barisnya itu prodi sama asal sekolah. Nah, jadi gini. 415 11 11 13 4. Nah, dia bisa dibuat seperti itu. Nah, ini nge-sub juga. Jadi ini pivot itu ya seperti ini. Jadi kita bisa atur tampilannya sesuai dengan kebutuhan. Dimensinya mau dijadikan baris atau kolom, atau dimensinya nggak semua diambil misalkan. Nah, itu. Nah, jadi tadi yang belum dimensi waktu ya. Dimensi waktu bisa kita coba di sini nih semua. Coba saya masukkan ke sini dulu. Nah, dimensi waktunya misalkan saya ambil bulan dan tahun ya. Bulan dan tahun ini saya arahkan ke sini. Bulannya tadi arahkan ke sini. Nah, 2023 Agustus itu yang masuk dari Kediri masuk ke prodi informatika, yang dari aliyah itu 1. Yang dari SMU nggak ada. Agustus ya. Agustus. Januari 2023 ini 2023 itu yang masuk dari informatika itu ada 3, aliyahnya nggak ada, SMU-nya 3, totalnya 5. Yang atas ini totalnya ya, subtotal dari Agustus untuk ini, subtotal dari Januari ini subtotalnya, grand totalnya 7, total akhirnya itu tetap 11.
Jadi perhatikan cara membacanya ya, pelan-pelan karena sudah multidimensi. Ini tahun, bulan, tahun, tahun, bulan. 2023 total. Nah, ini nanti kalau ada lebih dari tahun yang lain, ini kan saya tadi kan cuma 1 tahun kan ya. Nanti 2024, 2025 dan seterusnya. Setiap tahun itu ada Agustus, Januari, Agustus, Januari, Agustus, Januari. Ya, dan tentunya angka-angkanya akan berubah. Ya, makin banyak dimensinya, angkanya makin kecil. Tapi totalnya tetap sama. Nah, gitu ya. Itu untuk membentuk pivot dari kasus yang tadi saya buat. Ya, nanti Anda bisa modif di sini sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya hasilnya akan berubah sesuai dengan desain dari pivotnya. Yes. Ya, nanti selamat mencoba, semoga bisa dipahami. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-15 praktikum data warehouse. Ya, saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.